Salam sejahtera saudara-saudara. Shalom. Apa kabar? GBI Kasih Persaudaraan Rantai Pau. Saya sudah rindu banget. Ya, saya dan istri sudah sangat rindu untuk berjumpa dengan saudara. Apa itu dibilang kah? Mama Liliu, Aki. Sudah rindu sekali kita untuk berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Tapi haleluya kita ketemu walaupun ini hanyalah secara online. Berharap bahwa ini tetap bisa memberkati saudara-saudara sekalian. Keadaan saya dan Ina serta anak-anak Jesse dan BJ, keadaan kami baik-baik. Terima kasih buat doa-doa saudara. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Efesus pasalnya yang kelima. Kitab Efesus pasalnya yang kelima, kita akan membaca beberapa ayat di situ. Efesus pasalnya yang kelima, kita akan membaca ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17 saja. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17 saja ya. Ayatnya ke-17 saja. Ya, walaupun ini adalah sebuah paket pengajaran yang saudara harus perhatikan. Ini dalam perikop LAI berkata ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Di masa sekarang ini kita memang hidup harus sedikit berbeda ya. Karena sekarang ini ada normal baru yang muncul ya. Yang tadinya kita pikir normal sekarang nggak normal lagi. Apa yang tadi kita pikir biasa sekarang nggak biasa lagi. Sekarang ini ada kita perlu sekali untuk melakukan apa yang saya sebut dengan adjustment kehidupan. Kita perlu menata ulang lagi, kita readjust kehidupan kita. Dan kita perlu tahu bahwa nanti cara orang berhubungan akan berbeda satu saat nanti. Kita perlu sekali mengerti bahwa dunia yang kita sedang masuki sekarang ini sesuatu yang sama sekali berbeda. Teman saya berkata, we're living in a very different world now. Kita hidup di dunia yang sangat berbeda. Tapi kan firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya. Segala sesuatu bakal bergoncang. Segala sesuatu bakal berubah. Tapi firman Allah tidak akan pernah berubah. Jadi mari kita selalu merujuk kepada firman Allah. Mari kita selalu melihat apa kata firman Allah. Semuanya bisa berubah. Tapi kita tetap bisa menarik kehidupan sejati yang sebenarnya dari firman Allah. Saya akan bacakan. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Di beberapa ayat ini sebenarnya Rasul Paulus ingin sekali untuk menunjukkan kepada kita kontras kehidupan. Dan ini adalah sebuah pilihan yang harus kita buat tiap-tiap hari sebenarnya. Ini adalah sebuah pilihan kehidupan yang harus saudara ambil dalam kehidupan ini. Coba kita mulai. Dia berkata dengan pernyataan ini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi yang pertama adalah kita perlu memperhatikan bagaimana kita hidup. Saya katakan tadi, kita sekarang hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Kita hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Apa yang terjadi secara pandemi ini merubah pendekatan dunia. Yang paling parah dari semuanya adalah terjadi tekanan ekonomi yang sangat luar biasa. Ekonomi plunge down, menurun dengan cara yang luar biasa. Orang seperti kehilangan pengharapan. Tapi Alkitab beritahu buat kita enggak. Yuk kita konsentrasi pada kehidupan kita. Yuk kita konsentrasi dengan saksama bagaimana kita hidup. Konsentrasi pada bagaimana kita hidup. Jadi ini lebih banyak kepada how to ya. Bagaimana kita hidup sekarang. Soal hidup sudah pasti. Karena Yesus datang membawa hidup buat kita. Yesus berkata pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya domba-dombaku memperoleh hidup dan memperoleh dalam segala kelimpahan.
Jadi soal hidup sejati kita miliki semuanya. Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Yesus. Saudara memiliki hidup yang sejati dalam diri saudara. Yuk perhatikan hidup tersebut. Konsentrasi kepada hidup itu. Konsentrasi kepada Yesus yang berdiam dalam saudara. Konsentrasi kepada gaya hidup firman Allah. Konsentrasi kepada hidup Zoe yang Tuhan berikan kepada saudara. The kind of life God has. Kehidupan seperti yang Tuhan miliki. Nah, ditulis begini. Bagaimana kita memperhatikan cara kita hidup? Ada beberapa kontras yang dia sebutkan pada kita. Yang pertama adalah ini. Kita harus hidup dengan arif. Tidak sebagai orang bebal. Nanti saudara akan lihat ada dua kata yang dipakai di situ. Ada kata bebal di ayat yang ke-15. Dan ada kata bodoh di ayatnya yang ke-17. Itu dua kata yang berbeda. Nanti kita akan bahas nanti kedua hal tersebut. Sebab dua kata ini adalah dua kata yang tidak dapat disamakan begitu saja. Dua kata ini kita perlu lihat konteksnya. Sekarang kita akan lihat. Janganlah kamu menjadi seperti orang bebal. Jadi pilihan kita bukanlah seperti orang bebal. Tapi ya, itu kata yang dipakai adalah asophos. Itu kata yang dipakai. Terjemahan yang ada di dalamnya sebenarnya itu adalah ini. Bodoh tapi dalam sense yang negatif. Bukan cuma bodoh tetapi dia negatif. Ada orang bodoh tapi positif. Misalnya seperti film Forrest Gump misalnya, ya itu atau cerita-cerita yang lain misalnya kita pernah lihat. Ada orang yang kelihatannya dia bodoh tapi dia kok berhasil aja karena kasih karunia Tuhan buka pintu buat dia. Tapi ini bodoh dan negatif. Asophos itu menunjuk kepada kenegativitasan kehidupan. Orang yang berpikir negatif. Apa-apa negatif. Sedikit-sedikit negatif. Baru sakit sedikit sudah berkata mau mati misalnya ini. Baru mengalami ini udah kemudian negatif yang keluar. Kehidupan kita asophos. Kita bebal. Kita bodoh yang negatif. Everything seems negative. Semuanya kelihatan negatif buat kita. Jadi kita tidak boleh bodoh. Jangan bodoh. Jangan negatif. Jangan. Nah, saya mau katakan pada saudara, kita boleh kurang pengetahuan, tapi kita nggak negatif. Kita percaya kehidupan kita positif, salib positif, masa depan kita positif, kita progresif ke depan, kita tidak mundur ke belakang. Tidak ada masa depan di belakang kita. Kita maju ke depan, iman, pengharapan, kasih, semuanya ada di depan, menjurus kepada masa depan yang gilang gemilang yang Tuhan janjikan buat kita. Jadi yang pertama diberitahukan buat kita, janganlah menjadi orang bebal, tapi jadilah seperti orang apa saudara? Ini kata yang dipakai circumspect. Itu adalah orang arif sebenarnya. Kata ini punya pengertian adalah orang yang bukan cuma sekedar arif. Itu punya makna diligently. Mereka adalah orang-orang yang punya makna ini. Mereka arif bijaksana tapi arifnya seperti semut itu loh. Yang rajin di musim dingin bekerja mengumpulkan makanan. Ini pengertian arif di sini adalah arif yang rajin. Arif yang diligent. Punya otak yang bagus. Punya pemikiran yang bagus. Punya masukan yang positif. Punya kehidupan yang punya ini nih. Kepastian. Haleluya. Tidak negatif. Mereka punya kepastian terhadap hidup mereka. Mereka adalah orang-orang arif yang berjalan dengan firm attitude. Mereka berjalan dengan sikap yang mantap, sikap yang baik, sikap yang berdiri kokoh mengerjakan kehendak Tuhan. Nah, coba perhatikan, ditulis di situ, janganlah kamu bodoh, tapi jadilah arif. Berhenti negatif. Negatif, hidup berpikir negatif, hidup berpikir yang selalu negatif itu adalah hidup yang bodoh. Terjemahan bahasa Indonesia bilang bebal. Oke, itu perbandingan yang pertama. Perbandingan yang kedua, dia beritahu begini. Kita harus perhatikan, kita harus menggunakan waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Itu punya pengertian kita menggunakan every second of it. Kata mempergunakan itu dalam bahasa aslinya punya pengertian seperti saudara pegang sponge ya, untuk cuci piring itu. Yang basah kemudian saudara remas spons itu sampai tetes yang keluar. Tetes yang terakhir yang keluar ya. Kita menggunakan waktu kita begitu cermat,
Kita menggunakannya dengan semua waktu yang Tuhan berikan. Sebab kata waktu di situ bukan kata waktu biasa. Kata waktu di situ disebut sebagai lawatan Tuhan. Kata yang dipakai di situ bukan kronos, tapi kairos. Kairos artinya lawatan Tuhan untuk kita. Pergunakan kairos kita. Nah, menurut saya di dalam Tuhan, hampir semua kronos dapat menjadi kairos buat kita. Kalau Tuhan intervensi, Tuhan berjalan dengan kita. Dan kita setiap saat berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi waktu kronos kita dapat berubah menjadi kairos anytime. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan sehingga Tuhan bisa terobosi keadaan kita yang terbatas menjadi keadaan yang tidak terbatas. Keadaan kita yang lemah berubah menjadi keadaan yang kuat karena waktu Tuhan. Nah itu dia. Arti kairos adalah Tuhan yang tidak terbatas menerobosi waktu manusia yang terbatas. Dan dia memperbandingkan bahwa kalau kita tidak mau menggunakan waktu kita, bandingannya adalah kita akan hidup dalam kejahatan. Dia bilang begini, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dengan kata lain, kalau saudara tidak menggunakan sebaik mungkin waktu saudara, kemungkinan besar saudara akan terjebak pada kejahatan. Kejahatan kesia-siaan, kejahatan kemalasan. Itu idenya yang dia katakan di atas. Dengan orang yang arif. Bukan cuma sekedar bijaksana, tapi bijaksana yang diligent, bijaksana yang rajin, bijaksana yang bergerak, yang produktif. Itu maksudnya. Jadi dia beritahu buat kita supaya kita memilih yang berikut. Yang pertama, kita harus jadi orang arif, tidak bebal. Yang kedua, kita mempergunakan kairos Tuhan dan tidak terjebak pada kesia-siaan yang jahat. Kemudian yang ketiga, dia bilang itu. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Nah, kata bodoh di ayat 17 ini agak berbeda. Terjemahan dalam bahasa Yunaninya afron, ya. Diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya afron, yang artinya adalah, nah ini dia ini. Yang dimaksud dengan di sini adalah lebih kepada gini. Tidak punya alasan, tidak punya refleksi, tidak punya pemahaman yang lebih dalam. Jadi kalau berbicara tentang afron ini, itu tidak berbicara bebal yang tadi, bukan berbicara bodoh yang tadi. Kalau afron ini begini, kurang merenungkan, kurang perenungan. Kalau saya pakai bahasa itu, senseless, without reflection, tanpa perenungan yang dalam. Tanpa intelligence, tidak menggunakan pemikiran. Kalau kata yang lainnya adalah kata bodoh di sini adalah tergesa-gesa, tergesa-gesa mengambil keputusan, tergesa-gesa mengatakan sesuatu, tergesa-gesa buat ini. Orang tergesa-gesa biasanya bisa disebut bodoh, ya. Tergesa-gesa, ya. Foolish itu dibilang ini. Only fools rush in. Ada lagu. Kalau tidak salah itu Elvis Presley punya lagu, kalau tidak salah. Wise men say only fools rush in. Nah, gitu dia bilang. Hanya orang bodoh yang tergesa-gesa. Orang bijak berkata hanya orang bodoh yang tergesa-gesa. Nah, kata afron ini tidak sama dengan asofos yang kita bahas tadi di depan. Kata afron ini lebih kepada tidak berpikir secara mendalam. Pemikirannya dangkal, cetek, tidak merenung sampai mendapatkan pemikiran yang dalam. Nah, ini yang saya mau katakan kepada saudara. Karena media yang seperti ini, kita sangat gampang hanya ikutin media, ya. Apalagi yang suka copy paste tanpa pikir, akhirnya menyebar hoax baru kemudian, ya Indonesia bilang hoax, ya, menyebar hoax, tapi kemudian kita bingung setelah itu, tapi orang kemudian anggap biasa aja penyebar hoax ini. Kenapa? Kenapa mereka anggap biasa? Karena mereka afron. Mereka dangkal. Yuk, waktu-waktu ini kita mungkin cuma tinggal di rumah. Tapi jangan jadi dangkal. Serang kedangkalan hidup. Sebab bodoh di sini punya dimaksud di sini adalah shallow, dangkal. Ya, ignorant, ya, itu egotistik, itu kata yang dipakai. Mereka hanya memikirkan diri sendiri, ya, tidak memikirkan orang lain itu. Ya. Beda kalau yang satu tadi, asofos itu lebih ke negatif, berusak,
sesuatu yang tidak membangun, sesuatu yang destruktif, sesuatu yang merugikan. Tapi ini mungkin tidak. Ini hanya, itu memang hidupmu, tapi kamu tidak mempergunakan dengan baik, tidak berpikir secara rasional, tidak berpikir secara secara reason yang tepat, tidak berpikir dengan refleksi-refleksi yang baik. Makanya saya menyarankan pada saudara, yuk kita jangan menjadi bodoh. Tapi ini dia ini, mengertilah kehendak Allah. Oh my God. Saya mau beritahu pada saudara, saya bersyukur pada Tuhan. Mengenal kehendak Allah adalah hal yang luar biasa. Saya tidak mau lagi bodoh, saya mau mengenal kehendak Allah. Saya ingin waktu saya masih sangat muda, saya berdoa dulu, saya pikir waktu saya baru pertama melayani, saya pengen sekali jadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Doa saya, Tuhan pakailah hambamu ini, Tuhan biar pelayananku dipakai oleh Tuhan. Sampai kemudian saya membaca sebuah buku itu menulis begini. Kalau engkau mau hidupmu berarti dan diperhitungkan, temukanlah kehendak Allah pada generasimu. Setelah kau menemukannya, serahkan hidupmu untuk menyelesaikan kehendak Allah pada generasimu. Seperti dari buku ayat itu keluar, Tuhan mau bicara pada saya. Hari itu saya berubah, doa saya berubah, semuanya berubah. Sejak hari itu passion saya nggak ada yang lain. Saya mau tanya Tuhan, apakah kehendakmu? Saya nggak mau cuma khotbah bagus, bukan khotbah bagus yang saya ingin. Saya mau mengkhotbahkan kehendakmu. Saya mau berdiri di depan orang menyampaikan kehendak Tuhan. Saya mau hidup melakukan kehendak Tuhan. Saya mau keluarga saya bukan cuma sekedar bahagia. Saya mau keluarga saya melaksanakan kehendak Tuhan. Saya mau orang hidup dalam kehendak Tuhan. Passion saya berubah seketika pada waktu itu. Dan sampai sekarang saya tidak punya gairah yang lain. Saya mau mengenal kehendak Tuhan. Saya mau mengenal pribadi Tuhan. Saya mau mengenal cara kerjanya. Saya mau mengenal kehendaknya. Saya mau tahu cara dia melakukan sesuatu. Saya mau tahu strategi-strategi Tuhan. Saya mau tahu. Alkitab beritahu buat kita gini. Kalau mau tahu itu caranya, jangan bodoh. Jangan kurang perenungan. Jangan dangkal hidup kita. Yuk masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Saya mempercayai Tuhan sudah mempersiapkan banyak hal yang baik buat kita di masa-masa sekarang. Yuk, serang kedangkalan kehidupan kita. Mungkin kita gampang bicara, gampang menghakimi, gampang salahkan orang, gampang tunjuk jari pada orang, gampang berkata orang lain bodoh, gampang berkata orang lain salah, gampang berkata orang lain sesat, gampang berkata orang lain tidak masuk akal. Kita terlalu cepat. We are so rush. Kita sebenarnya adalah afron. Kita sebenarnya bodoh. Kita dangkal. Yuk kita mulai lagi lebih tenang, lebih slow, dan kemudian mulai memikirkan kehendak Tuhan. Saya mempercayai Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya dia berbicara kepada kita begitu rupa saat sekarang tentang 3 hal ini. Yang pertama dia bilang ini, perhatikanlah kehidupanmu. Itu headingnya. Kalau orang tanya, judul khotbahmu hari ini apa? Perhatikanlah kehidupanmu. Baru kemudian isinya adalah, perhatikanlah pilihan ini. Jangan menjadi bodoh, tapi jangan bebal, tapi arif. Kemudian pergunakan waktu yang ada, jangan menyia-nyiakan waktu. Kemudian yang ketiga adalah dia bilang gini, janganlah menjadi dangkal, janganlah menjadi kurang perenungan, tapi dia berkata apa? Jadilah orang yang mengenal kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan sedang katakan sekarang. Yuk saya mempercayai waktu-waktu ini adalah waktu di mana Tuhan sedang memanggil kita sekalian. Sekarang adalah saatnya di mana semua orang percaya terlibat dalam pelayanan. Saya sudah ulang-ulang ini kepada siapa saja yang saya sampaikan, ada pergerakan baru. Pergerakan baru itu adalah semua orang percaya dapat menjadi hamba Tuhan. Benar kan? Sekarang saudara harus perjamuan kudus sendiri di rumah. Saudara harus baca Alkitab sendiri di rumah. Saudara harus mengerti sendiri ayat Alkitab seperti apa. Saudara kemudian mulai melayani sendiri keluargamu di rumah. Saudara sendiri yang mulai melakukannya. Mengapa? Sebab Tuhan sedang membawa sebuah panggilan baru. Itulah yang dikatakan di ayat yang sebelumnya. Saya sekarang akan baca ayat itu.
Itulah sebabnya ayat 14. Ada dari Efesus 5. Dikatakan bangkitlah, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang yang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sebuah panggilan untuk semua kita untuk kembali dipeluk oleh Tuhan, bangkit dalam sebuah kehidupan, kemudian mulai melaksanakan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Jangan lupa 3 hal tadi. Perhatikan kehidupanmu. 3 hal yang dia bandingkan, yang dia kasih kontras. Yang pertama adalah kita harus hidup bijaksana dan bukan bebal. Bebal itu adalah negatif. Kemudian yang kedua adalah kita harus mempergunakan waktu sampai setetes terakhir. Kita harus menghabiskan semua waktu. Pergunakan, spend all the time. Pakai semua waktu. Dan kemudian kita tidak menyia-nyiakan waktu kita. So, kalau kita berani menyia-nyiakan, kita terjebak pada kejahatan. Kemudian yang ketiga adalah gini, serang kedangkalan. Jangan bodoh, jangan afront, jangan dangkal, jangan tanpa perenungan yang bagus, jangan tanpa reflection yang bagus, jangan rush, jangan tergesa-gesa. Tapi mengertilah kehendak Allah. Saya berdoa supaya kita semua tetap menyukai kehendak Allah daripada apapun. Kita tetap bergairah untuk kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.